Jembatan gantung inilah yang terkenal dengan sebutan Jembatan Indiana Jones. Sempat bikin heboh di tahun 2011, baik di tanah air, bahkan ke luar negeri. Ya, jembatan ini satu-satunya infrastruktur bagi warga desa Sangiang Tanjung dan desa Pasir Tanjung, Kabupaten Lebak, Banten. Mereka harus mempertaruhkan nyawanya untuk menyeberang. Sekarang anak-anak tak perlu lagi melakukan aksi ekstrim itu untuk menyeberangi jembatan gantung. Berkat kepedulian sekelompok relawan yang menamakan kelompok mereka Relawan Kampung. Teman-teman di Relawan Kampung punya prinsip lebih baik menyalakan lilin daripada mencaci kegelapan. Nah, dengan segala daya upaya, lebih baik kita berbuat dari hal-hal kecil yang kemungkinan bisa dirasakan besar manfaatnya buat masyarakat. Keprihatinan Muhammad Arif dan rekan-rekan dimulai pada tahun 2002. Tanpa bantuan pemerintah, mereka membangun infrastruktur Banten. Setelah meninggalkan posisi nyamannya sebagai manajer, Arif menggeluti bisnis travel sejak 2005. Turun langsung menjalankan bisnisnya dengan menjadi pemandu wisata. Sarjana hukum lulusan Universitas Tirtayasa dan juga ketua Paguyuban Pariwisata Banten ini akhirnya membentuk Relawan Kampung pada tahun 2009. Kami ingin pemerintah lebih tanggap, lebih responsif, tanpa harus menunggu jatuhnya korban, tanpa menunggu rusaknya jembatan, tanpa menunggu rubuhnya sekolah. Relawan Kampung terdiri dari beragam latar belakang anggota, dari wartawan, dokter, dosen, pekerja swasta, dan berbagai profesi lainnya. Sejak awal, Relawan Kampung memanfaatkan jejaring sosial untuk menggalang dana pembangunan jembatan. Respon positif didapat, pembangunan jembatan pun dilakukan. Relawan Kampung menyiapkan tenaga ahli dan alat, sedangkan sumber daya manusianya langsung dari warga. Inilah keadaan jembatan gantung sebelum direnovasi oleh Relawan Kampung. Jembatan ini sempat menelan korban jiwa karena terpeleset hingga jatuh ke sungai. Jika musim penghujan tiba, jembatan ini rusak akibat banjir. Dan inilah hasil renovasinya. Dibangun selama 1 bulan, jembatan ini menghabiskan dana 95 juta rupiah. Semua dari sumbangan donatur dan partisipasi swadaya masyarakat. Waktu itu juga, Bu, ya, waktu belum ada jembatan ini, yang melewati tempat ini kurang lebih 150 orang satu hari berbuat anak sekolah ya. Apalagi sekarang ini udah ada jembatannya, segini luasnya ya, udah terbuat begini. Apalagi udah bisa masuk roda dua kan, ini lebih manfaat. Kini Relawan Kampung dipercaya oleh banyak donatur. Keterbukaan informasi dan laporan keuangan di jejaring sosial menjadi salah satu alasannya. Anggota Relawan Kampung pun tak hanya ada di Indonesia, tapi menyebar hingga Malaysia, Jepang, dan Qatar. Relawan Kampung membawa angin segar bagi masyarakat. Kami ingin pemerintah lebih tanggap, lebih responsif, tanpa harus menunggu jatuhnya korban, tanpa menunggu rusaknya jembatan, tanpa menunggu rubuhnya sekolah. Kiprah Relawan Kampung mengajarkan bahwa masyarakat mampu bergerak secara mandiri, mencari jalan keluar atas persoalan mereka sehari-hari. Anggi Juniarti, Erwin Widyastama melaporkan untuk NET. Banyak cara untuk membantu sesama kita, salah satunya seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Relawan Kampung Banten. Apa saja sih kontribusi yang telah mereka salurkan? Nah, sekarang kita akan langsung saja bertanya kepada rekan-rekan Relawan Kampung Banten yang sudah bergabung di studio saat ini. Dan semestinya memang ada rame, tapi sepertinya memang mungkin ada hambatan, jadi diwakili oleh Mas Johan ya. Selamat pagi Mas Johan. Pagi Mas. Oke Mas Johan, ini saya pengen tahu memang situasi di Banten seperti apa sih? Memang banyak sekali jembatan-jembatan yang rusak di sana. Ketika dulu saya ke sana sih memang pada awalnya itu banyak anak-anak sekolah mau menuju sekolah jalan hingga 1 hingga ada yang 3 kilo ya. Mereka harus jalan kaki dan melewati sungai. Nah, setiap mereka menuju sekolah, mereka tuh harus buka sepatu, angkat bajunya, dan melewati sungai. Dan jika ada air dari hulu banyak, mereka tuh udah nggak mungkin lagi sekolah, libur jadinya. Oh, oke. Dan kemudian tuh pada awalnya dulu Mas
si Kang Arif itu, beliau tuh awalnya adalah ada satu orang ibu-ibu mengontak beliau, searching di Facebook gitu ya, ngomongin jembatan gantung, googling, ketemulah nama Kang Arif ini. Nah, Kang Arif ini langsung menuju lokasi di daerah Duku Handap pertama kali dibangun jembatan gantung. Beliau ke sana tuh, dan ternyata menuju lokasi sana tuh cukup 20 kilo kalau nggak salah, dari 20 kilo lebih dari menuju masuk di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, menuju sana tuh agak sulit. Beliau datang. Pertama kali sampai sana, beliau disangka tuh kalau nggak salah tuh seperti utusan dari apa? Dari pemerintah kota atau pemerintah provinsi. Ternyata bukan. Mereka adalah pribadi, dan kebetulan disangka pada awalnya bisa dibikin jembatan seperti yang kalau kita ke gazebo di daerah Baduy, jembatan bambu, ternyata nggak bisa. Akhirnya harus dibikin ulang pakai jembatan gantung. Jadi Arif yang dimaksud di sini adalah Arif Kardiat ya? Iya. Itu koordinator dari relawan Kampung Banten ini ya Mas ya? Beliau itu adalah inisiator. Jadi beliau pertama kali itu menggerakkannya itu melalui Facebook dan teman-teman terdekat, teman-teman beliau. Oke. Dan saat ini seperti apa? Maksudnya Mas Johan juga sudah masuk ke dalam relawan Kampung Banten ini. Sudah banyak sekali para orang-orang yang sudah tergerak gitu. Oh, alhamdulillah sih sebetulnya waktu pas awalnya itu banyak teman-teman beliau, teman-teman yang di Jakarta. Kebetulan kan beliau ini kan mengelola travel ya di Serang. Saya juga beliau kenal waktu itu waktu ada trip ke Pulau Pecang di Ujung Kulon. Jadi kebetulan teman-teman saya juga banyak kenal. Teman-teman saya mulai informasi di Facebook segala macam, ngumpulin dana sedikit sampai pada akhirnya ada media cetak nasional masuk berita dari halaman 12 11 masuk ke halaman utama, dan akhirnya udah tuh masif informasinya makin banyak sampai ada media asing, Al Jazeera meliput. Wow. Dan akhirnya cukup ini sih, akhirnya responnya baik. Karena ini termasuk jembatan yang non APBD. Gitu. Oke, dan jembatan ini memang diperlukan uang berapa sih waktu itu untuk membangun jembatan ini? Kang Arif itu pernah diskusi bertanya kepada anggota di sana, perwakilan di sana. Wah, di sana bilang nggak ada budget gitu. Dan katanya kalau ada budget tuh sekitar 300 juta. Waktu pas kita bangun ternyata nggak sampai situ ya. 80, berapa Mas? 80-90. Hanya 80-90 juta saja ya. Dan waktu prosesnya juga, waktu pertama kali jembatan gantung di Duku Handap, ya semua sih ya waktu dibangun kita menggerakkan masyarakatnya. Jadi semua itu digerakkan masyarakatnya, bukan menyuruh. Jadi semua sama partisipatif lah intinya gitu. Ibu-ibu di sana angkat pasir untuk membangun. Jadi mereka semangat gitu. Seperti kerja bakti ya sebenarnya. Iya. Jadi sekarang jembatannya sudah selesai? Sudah, dan alhamdulillah ada 2 jembatan direnovasi, 7 jembatan baru dibangun. Oh, wow. Dan mungkin dari relawan Kampung Banten ya gitu, saat sudah selesai jembatannya terbangun dan kemudian bisa digunakan, apa sih yang saat itu Anda bisa melihat seperti apa gitu kegiatan dari anak-anak sekolah saat itu? Oh iya, kegiatan waktu jembatan selesai, anak-anak sekolah ya sekarang lebih gampang menuju sekolah karena mereka nggak harus nyebur ke kali, ke sungai, ke parit untuk menuju sekolah. Jadi kalau musim hujan bisa, mungkin butuh proses untuk adaptasi lah. Biasanya nyebur di kali, sekarang di lewat atas. Gitu aja sih, dan banyak manfaatnya. Terus sekarang kegiatan dari relawan Kampung Banten sendiri apa nih setelah jembatan yang tersebut itu selesai? Agenda-agenda sekarang itu sudah bekerjasama dengan satu retail ada satu perusahaan retail lah, waralaba. Mereka mengumpulkan dana dari kembalian customer itunya. Nah, sekarang udah bikin berapa jembatan, kontrak 7 jembatan. Sempat juga bersama dengan Kopassus. Oke. Dan untuk kita tahu lebih lanjut, tadi kita juga sudah membicarakan ada satu orang bernama Arif Kardiat. Nah, kita langsung coba memanggil Mas Arif untuk masuk. Ternyata datang ya? Sudah hadir.
selamat Selamat pagi, pagi, Mas Mas Arif. Selamat datang nih di studio kita. Selamat Studio pagi. Net, ya. Silahkan. Wah, agak sedikit terhambat tadi ya, Mas ya. Sedikit kalau di kampung jalan rusak, Jakarta jalan macet. Oh, jalan macet. Tadi langsung Ada dari Banten nih. kendalanya. Dari Serang. Oh, dari Serang. Wow. Padahal jam 4 tadi berangkatnya. Tapi nggak lewat jembatan rusak kan ke sini kan, Mas ya? Alhamdulillah. Oke, Mas Arif, tadi kita udah sempat bincang-bincang nih dengan Mas Johan tadi mengenai jembatan ya yang rusak tuh, yang ada memang di sana dan ternyata cukup banyak. Itu kan sempat memang beredar di sosial media, itu juga menjadi perhatian kita bersama. Tapi ternyata alhamdulillah jembatannya sudah bisa berfungsi ya. Alhamdulillah beberapa jembatan sekarang ini sudah masuk jembatan ke-10. Oh, jembatan ke-10? Jembatan ke-10. Wow. Oke. Nah, ini yang saya mungkin tertarik sama Shanas nih, apa sih sebenarnya yang pertama kali menggerakkan Mas Arif sampai mau menjadi koordinator relawan Kampung Banten ini? Jadi kebetulan saya buka usaha tour and travel, itu terkadang malu ya. Maksudnya? Saya sering keluar negeri, Singapura, Malaysia, Jepang, Korea. Tapi ketika pulang ke negara sendiri, itu masih banyak mendapati kampung-kampung yang tidak punya jembatan. Jembatan pun mereka tidak punya begitu. Kan kontradiktif dengan kehidupan dalam tanda kutip para pejabat kita, para anggota DPRD. Awalnya juga 3 tahun lalu saya dan teman-teman itu menawarkan kepada teman-teman di DPRD, menawarkan kepada teman-teman di DPR RI, dan menawarkan kepada Departemen PU di Provinsi Banten. Tapi ternyata alhamdulillah sampai hari ini belum juga ada tanggapan. Justru yang banyak tanggapan masuk itu respon pertama itu dari mantan Menteri Dalam Negeri Singapura. Oh ya? Ya. Saat Apa itu dia responnya? mengatakan apa? Coba ya, you collect semua data, bawa Singapura. Nah, setelah saya bawa data itu ke Singapura, saya perlihatkan, mereka bilang, sudah, kami akan bantu. Oh ya? Ya, itu yang membuat saya miris. Nah, ternyata setelah kita publish di media sosial, itu semakin banyak yang tertarik dan mau bergabung. Siapa aja tuh Seperti tadi selain kata Kang Johan, beberapa perusahaan swasta di Jakarta, terus beberapa komunitas Singapura, serta terakhir Kopassus juga turun selama 2 bulan. Wow. Sudah di mana turunnya? Di kampung Rancapinang, pas sebelah ujung kulon. Jadi selama 2 bulan kita bikin satu jembatan dan memperbaiki jalan sekitar 5 km. Dan tadi kalau nggak salah Mas Johan sempat sampaikan biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan itu hanya sekitar 80 jutaan saja ya? Ya, itu untuk bangun baru. Itu aja baru? Baru, 80 juta dengan panjang itu sekitar 14 hingga 16 meter gelagar besi. Makanya kami ironis, Banten yang punya perusahaan industri baja, Banten punya industri semen sekarang, Banten punya industri berbagai macam di utara, tapi wilayah selatannya ratusan jembatan rusak. Puluhan kampung tidak punya jembatan. Itu yang membuat kami miris. Apalagi setelah mantan kapten tim Inggris sampai mempublis jembatan Indiana Jones. Oh ya? Ya. Waktu itu Twitter beliau. yang terkenal sekali. Tapi sebenarnya visi besar dari Mas Arif selaku relawan Kampung Banten ini apa sih? Ya, kami coba memberikan sedikit harapan pada masyarakat. Kami melihat mereka itu bukan hanya tinggal di desa tertinggal, tapi desa yang ditinggalkan oleh pemerintahnya. Nah, itu yang kami ingin sedikit berikan harapan bahwa masih banyak saudara-saudara lain di Indonesia maupun di luar yang respect, yang perhatian terhadap mereka, dan terbukti mereka mau. Kita ajak bekerja sama, kita hanya bawa bahan, bawa tenaga ahli, semua batu, pasir, dan tenaga untuk pembuatan dari mereka. Nah, padahal karena apa? Jembatan itu kan sebagai penghubung ekonomi, sebagai mempermudah anak-anak untuk sekolah, dan juga sebagai lalu lintas sosial di antara mereka. Padahal di Banten kan itu banyak sekali loh proyek-proyek infrastruktur dan juga dana APBD yang di sana kan juga relatif cukup besar tuh. Kok maksudnya ini kan sesuatu yang real, yang terlihat gitu. Mas Arif sudah bersama kawan-kawan sudah menyiapkan proposal dan juga mengajukan ke wakil rakyat. Kendalanya kemarin tuh kira-kira di sisi apa sih sampai kok nggak bisa mendapatkan respon dari pemerintah daerah setempat? Itu yang kami pun tidak tahu ya. Kami sudah menghadap ke beberapa anggota DPRD, wakil ketua bahkan, mereka bilang coba dikoordinasikan dengan dinas terkait PU. Kami bawa ke PU, kata orang PU, coba lobby teman-teman di DPRD. Nah, kami ini bukan tukang lobby terus terang. Saya masih bekerja, Kang Jo pun masih bekerja.
begitu juga donatur-donatur lain, termasuk rekan-rekan kami juga masih bekerja. Kami jujur masih buta dalam hal lobby-melobi. Kata kami, apa sih susahnya melihat? Kan mereka juga punya apa ya, waktu-waktu reses yang sekali-sekali masuk ke kampung. Belusukan Ya. seperti itu ya. Keren dulu kan. Itu yang membuat kami miris dan malu sebenarnya Iya, mendapat iya, bantuan dari luar. Iya, tapi menarik sekali tadi Mas Arief sempat mengatakan bahwa ditinggalkan oleh pemerintahnya. Kenapa merasa ditinggalkan begitu? Jadi setelah beberapa kampung kami masuki, mereka bilang, Pak, lamun di dia mah tos loba proposal diajukan. Artinya? Jadi udah banyak proposal dimasukkan ke pemerintah setempat. Oke. Oh, Tapi sampai hari ini belum ada respon. Oh, wow. Mereka bilang kita baru merdeka sekarang, Pak. Setelah bertahun-tahun mengharapkan jembatan. ya ampun. Mungkin karena gubernurnya kemarin tuh lagi sibuk pelesiran ke Singapura itu kali kan belanja-belanja sana sama sini. Mas Arief. Tapi ini saya sangat tertarik dengan begitu banyak pembangunan. Sekarang sudah 10. Kedepannya akan membangun berapa lagi kira-kira? Jadi niat kami, rencana kami itu akan membangunkan 100 jembatan untuk negeri. 100 jembatan untuk negeri. Itu programnya? Program kami. Wow. Tapi yang hanya berfokus kepada jembatan aja, relawan Kampung Banten ini programnya Mas Arief? Uniknya, ketika kami membuat jembatan di satu kampung, banyak hal-hal lain yang kami dapati, seperti sekolah yang akan ambruk. Nah, hingga saat ini 2 tahun ini sudah ada 3 sekolah yang kami renovasi dengan beragam donatur. Ada 2 madrasah yang kami renovasi, ada 1 perpustakaan baru, itu di tempat yang berbeda. Termasuk dengan Kopassus kemarin kami bangun jalan. Jadi ternyata kepedulian masyarakat pun besar gitu ya, mau berpartisipasi. Hanya mungkin bagaimana cara bersama-sama bekerjanya. Gitu. Nah, ini mungkin bisa belajar nih strategi dari Mas Arief dari mewakili relawan Kampung Banten, caranya untuk sampai kita bisa mendapatkan bantuan dari para donatur. Nah, itu caranya tuh bagaimana? Dari mulai pembuatannya sampai akhirnya bisa terwujud. Ini bisa menjadi inspirasi buat daerah-daerah lain juga membutuhkan kali ini, Mas Arief. Ya. Yang pertama dan utama yang kami lakukan adalah membuka apa kebutuhan masyarakat dalam media sosial. Oke. Setelah masyarakat tahu, kami laporkan juga berapa dana yang terkumpul. Itu kalau dari dana urunan, dana rame-rame. Artinya sudah ada pemicunya dulu. Jadi masyarakat nggak cuma hanya bilang bahwanya rusak terus mengharapkan bantuan saja, tapi masyarakat juga sudah bahu-membahu ya seadanya gitu ya Mas Arief. Ya, jadi sebelum kami membangun jembatan, kami akan diskusi akan rapat dengan masyarakat secara ramai-ramai. Semua tokoh diundang, semua kepala keluarga diundang. Ya. Kita akan bangun jembatan. Perkiraan misalnya 15 sampai 30 hari, setiap hari butuh 15 orang. Oke. Nah, dengan dana juga yang diperkirakan. Ya, dengan dana. Nah, ketika itu mereka sudah siap, kami siap, Pak. Dan beberapa kampung itu sangat miris. Kita kan bawa besi yang rentang itu 15 meter dengan berat sekitar 500 kilo. Itu mereka pikul. Wow. Sejauh 5 kilometer. Wow. Wow. Oke, terus kemudian setelah kita sudah ada kesepakatan bersama para warga, sampai maksud saya ada pihak yang lain yang sampai akhirnya mau mengucurkan dana untuk bisa mensupport terwujudnya jembatan tersebut. Langkah berikutnya apa, Mas? Ya, untuk donatur perusahaan itu biasanya kami ajak langsung. Meninjau ke lokasi. Ya, meninjau ke lokasi. Bahkan beberapa manajer dari perusahaan di Jakarta, termasuk dari Singapura juga kami ajak. Mereka bilang, lama kalau ada 911 tak telepon lah. Sampai seperti itu ya. Saking mereka tidak kuatnya jalan. Karena mobil pun tidak masuk, motor pun tidak masuk. Jadi setelah mobil, kita di ujung aspal ganti mobil 4-wheel drive. Kalau tidak naik mobil bak terbuka. Baru ganti ojek yang motor bebek yang dimodifikasi trail, baru jalan kaki lagi. Nah, sampai mereka bilang, sudahlah kalau sudah seperti ini, kita harus bangun jembatan. Oke, jadi ternyata tidak sesulit yang dibayangkan untuk bisa mendapatkan respon yang positif dari mungkin para donatur juga ya. Asal kita terbuka. Terbuka, transparan, dan sebetulnya sih kalau menurut saya para donatur itu yang bantuin ini nggak butuhlah laporan yang rigid, yang detail. Yang penting yang pelaksananya terbuka, ya kalau amanah ya gampang lah, orang akan transparan membantu ya. Tapi reaksi masyarakat bagaimana sih Mas Arief? Saya penasaran kalau ketika memang sudah dibangun begitu. Tadi saya juga sempat ngobrol sama Mas Johan nih. Gimana sih reaksinya? Ya, pertama-tama saya akan membangun jembatan gantung di Duku Handap. Saya tiba malam, karena perkiraan saya hanya 2-3 jam dari Serang. Ternyata 6 jam. Oh ya? Ya, sampai di kampung itu masyarakat sudah berkumpul. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Semua anak-anak cium tangan.
Oh ya? Ya, saya pas terakhir cium tangan saya basah. Ternyata ada sisa ingus yang menempel. Aduh. Nah, dari situ ibu-ibu bilang, Pak, cepat bangunkan Pak. Cepat bangunkan, kami siap Pak. Kumpulkan pasir, kumpulkan batu. Nah, di situ saya menangis. Oh ya, luar biasa tersentuh ya. Luar biasa ya. Dan ya kalau masalah reaksi masyarakat sih sebetulnya kalau saya lihat sangat antusias. Ditambah kita kan menawarkan partisipatif. Jadi setiap warga, bapak-bapaknya gotong royong bangun jembatan, ibu-ibunya bawa pasir atau batu dari muara sungai. Jadi sebetulnya yang penting adalah partisipatif. Karena kalau enggak kan mereka juga enggak, kalau mereka tidak tergerak kan susah juga. Kan itu kebutuhan buat mereka. Kita bantu dan mereka juga join di sana. Oke. Dan kalau untuk donasi gitu ya, kalau misalnya di luar misalnya perusahaan dan lain-lain, kalau saya ingin memberikan donasi itu bisa atau tidak? Bisa banget. Itu kemana tuh? Ada rekeningnya sekarang. Kami uniknya dan lucunya, setelah 3 tahun kami berkecimpung di Relawan Kampung, itu baru 6 bulan ini kami buat yayasan. Oke. Ya, setelah Yayasannya ada namanya? Ya, Relawan Yayasan Kampung. Relawan Kampung Indonesia. Oh, Relawan Kampung Indonesia. Ya, Ya. karena salah satu perusahaan retail itu meminta kami harus berbadan hukum. Dan situlah kami membuka rekening khusus di Bank Mandiri. Itu juga karena permintaan dari donatur. Oke. Karena sebelumnya kami segala laporan itu dituangkan dalam media sosial. Nah, rekeningnya ada di media sosial ya, di mana Ada di tuh? media sosial, di fanpage kami Relawan Kampung. Di Twitter juga sekarang ada. Di Apa Twitter. itu? Relawan Kampung. Relawan Kampung juga. Iya. Oke, baiklah. Ini terima kasih sekali loh Mas Arief dan juga Mas Johan atas informasi yang sangat menginspirasi dan sangat membuat saya terenyuh di pagi hari ini ya. Ternyata kalau kita ingin ini ya Nas berbuat sesuatu buat masyarakat kita dari hal-hal yang kecil mungkin menjadi koordinator saja ternyata bisa menjadikan satu dampak yang luar biasa ya. Mungkin boleh diulang sekali lagi ini apa namanya Mas Johan fanpage-nya tadi biar lebih jelas. Relawan? Fanpage di Facebook Relawan Kampung, kalau Twitternya @relawankampung. Relawan Kampung. Nah, di situ juga ada rekeningnya ya, nomor rekening Ya. langsung bagi Anda mungkin di rumah yang ingin memberikan donasi bisa langsung masuk ke sana dan juga bisa memberikan donasi berapapun dan ini pasti berguna untuk orang-orang di sana. Dan terima kasih untuk kedua narasumber saya hari ini yang luar biasa memberikan inspirasi dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Thank you, dan hari ini memang juga merupakan hari jadi bagi negara Polandia. Jadi setelah commercial break berikut, kami akan berbincang-bincang dengan Konsul Polandia, Mr. Maciej Duzinski maksud saya, dan tentang kebudayaan negaranya. Jadi tetap di Indonesia Morning Show.